Tema 6. Panas dan perpindahannya. Subtema 2. Perpindahan kalor di sekitar kita. Pembelajaran 1. Hari ini libur sekolah. Siti dan ibu memasak bersama di dapur. Siti membantu ibu membuat tumis kangkung kesukaannya. Ibu meletakkan wajan di atas kompor, kemudian menyalakan api kompor. Tidak berapa lama, ibu menuangkan sedikit minyak goreng ke dalam wajan. Siti diminta menunggu wajan tersebut sampai minyak goreng di dalam wajan itu panas. Tak berapa lama, timbul gelembung kecil di dalam minyak goreng. Saat itulah Siti tahu bahwa minyak goreng itu telah panas. Siti pun memasukkan bumbu-bumbu yang sudah dipotong ke dalam wajan. Sreng! Terdengar dari suara dalam wajan ketika bumbu itu bertemu minyak goreng panas. Aroma bumbu pun menyebar di seluruh ruang dapur. Sedap. Pernahkah kamu melakukan kegiatan yang serupa dengan Siti dan ibunya? Kamu telah mempelajari tentang sumber energi panas yang ada di sekitar kita. Tentu kamu juga dapat menyebutkan sumber panas apa saja yang ada di sekelilingmu. Kemudian, pernahkah kalian berpikir mengapa di wajan bisa dapat memanas? Simak bacaan berikut. Perpindahan panas atau kalor. Pernahkah kamu membantu ibumu memasak sayur? Tahukah kamu mengapa api kompor dapat memanaskan air dalam panci sehingga sayuran yang ada di dalamnya menjadi matang? Ketika kamu memasak sayuran, panas dari api kompor berpindah ke dalam panci. Kemudian, panas tersebut berpindah ke dalam air sehingga air menjadi panas dan sayuran yang ada di dalamnya menjadi matang. Peristiwa tersebut membuktikan bahwa panas dapat berpindah. Letak matahari dan planet kita ini sangat jauh, yaitu sekitar 152.100.000 km. Akan tetapi, panas dari matahari dapat berpindah atau merambat ke planet kita, sehingga kita dapat merasakan hangatnya sinar matahari. Andai saja panas matahari tidak dapat berpindah ke bumi, dapatkah kamu membayangkan bagaimana keadaan bumi kita ini? Panas berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Bagaimana panas dapat berpindah? Panas dapat berpindah melalui 3 cara, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Konduksi adalah cara perpindahan panas melalui zat perantara seperti benda padat. Contoh konduksi adalah panci logam yang panas karena diletakkan di atas kompor yang berapi. Konveksi adalah perpindahan panas yang disertai dengan perpindahan bagian zat perantaranya. Misalnya, air di dalam panci yang dipanaskan hingga mendidih. Sedangkan radiasi. Konveksi adalah perpindahan panas yang disertai dengan perpindahan bagian zat perantaranya. Misalnya, air di dalam panci yang dipanaskan hingga mendidih. Sedangkan radiasi adalah cara perpindahan panas dengan pancaran yang tidak membutuhkan zat perantara. Peristiwa radiasi yang terjadi sehari-hari adalah sinar matahari yang sampai ke bumi dan menghangatkan udara serta makhluk hidup di bumi. Bacaan di atas diperoleh dari sebuah buku pinjaman ilmu pengetahuan alam. Buku merupakan salah satu media cetak yang sering digunakan masyarakat hingga kini. Buku adalah kertas atau bahan lain yang dijilid di salah satu sisinya dan berisi tulisan atau gambar. Buku sudah ada sejak dahulu. Pada zaman kerajaan di Indonesia, buku disebut dengan kitab yang berisi catatan tentang peristiwa atau hasil pemikiran seorang penulisnya pada masa itu. Perhatikan kalimat kata baku yang tepat berikut. Perpindahan panas atau kalor ada 3 cara, yaitu 1. Konduksi. Contohnya, panci logam yang panas karena diletakkan di atas kompor yang berapi. 2. Konveksi. Contohnya,
air yang di dalam panci yang dipanaskan hingga mendidih. 3. Radiasi atau pancaran. Contohnya, sinar matahari yang sampai ke bumi dan menghantarkan udara serta makhluk hidup di bumi. Perhatikan percakapan berikut. Ternyata panas dapat berpindah dengan beberapa cara ya. Setelah membaca bacaan itu, saya jadi lebih mengerti. Saya juga, Din. Apalagi dibantu dengan mencari kata kunci dan hal penting bacaan. Saya semakin mengerti dengan apa yang kubaca. Sebenarnya saya masih penasaran dengan cara perpindahan panas itu. Bagaimana kalau kita cari tahu cara perpindahan panas itu secara detail? Idemu menarik, Siti. Saya juga penasaran karena kupikir hal itu terjadi sehari-hari di sekitar kita. Mungkin kita tidak menyadarinya. Yuk kita cari sumber bacaannya. Simak bacaan berikut. Perpindahan kalor secara konduksi. Perpindahan kalor secara konduksi disebut juga perpindahan kalor secara hantaran, yaitu perpindahan kalor tanpa memindahkan zat perantaranya. Pada peristiwa perpindahan kalor secara konduksi, yang berpindah hanya energi kalornya saja. Umumnya, perpindahan kalor secara konduksi terjadi pada zat padat. Agar kamu lebih mudah memahami peristiwa konduksi, mari kita lakukan kegiatan ini. Peristiwa konduksi dapat diumpamakan dengan kegiatan memindahkan buku secara estafet yang dilakukan oleh kamu dan teman-temanmu. Buku yang dipindahkan secara estafet kita umpamakan sebagai kalor dan orang yang memindahkannya sebagai zat perantaranya. Ketika kamu dan teman-temanmu memindahkan buku secara estafet, yang berpindah hanya buku itu saja. Sedangkan kamu dan temanmu sebagai perantara tetap diam di tempat, tidak berpindah. Begitu pula dengan peristiwa konduksi, hanya kalor yang berpindah, zat perantaranya tetap. Saat kamu membuat teh dan memegang salah satu ujung sendok yang dimasukkan ke dalam air panas, apa yang terjadi? Lama-kelamaan ujung sendok yang kamu pegang juga akan terasa panas. Peristiwa tersebut merupakan salah satu contoh perpindahan kalor secara konduksi. Pada perpindahan kalor secara konduksi, kalor akan berpindah dari benda bersuhu tinggi menuju benda yang bersuhu lebih rendah. Peristiwa konduksi juga dapat kamu jumpai pada saat kamu memasak. Pada saat kamu menggoreng, ujung spatula yang kamu pegang akan terasa panas walaupun ujungnya tidak bersentuhan dengan api kompor. Setrika listrik merupakan alat yang kerjanya menggunakan prinsip perpindahan panas secara konduksi. Ketika setrika dihubungkan dengan arus listrik, maka arus listrik akan mengalir melalui elemen pemanas. Panas dari elemen akan berpindah ke bagian alas besi setrika yang tebal. Contoh perpindahan panas secara konduksi. 1. Tutup panci akan terasa panas saat panci digunakan untuk memasak. 2. Sendok yang akan digunakan untuk mengaduk kopi akan terasa ikut panas. 3. Pada setrika panas dari elemen akan berpindah ke bagian alas besi setrika yang tebal. Peristiwa perpindahan panas secara konduksi dapat kita jumpai sehari-hari di sekitar kita. Kali ini kamu akan mengamati dan melakukan percobaan untuk membuktikan perpindahan panas secara konduksi. Ayo kita lakukan kegiatan berikut ini dengan mengikuti petunjuknya secara seksama. Menyelidiki perpindahan panas secara konduksi. Alat dan bahan yang diperlukan antara lain sebuah sendok dari logam, air hangat, dan sebuah gelas bening. Berikut cara kerjanya. Langkah pertama, masukkan air hangat ke dalam gelas bening. Langkah kedua,
Masukkan sendok ke dalam gelas yang berisi air hangat. Langkah ketiga, setelah beberapa saat, peganglah ujung sendok dengan tanganmu. Langkah keempat, tetaplah memegang ujung sendok selama kurang lebih 2-3 menit. Setelah melakukan kegiatan tersebut, sekarang kita akan menjawab pertanyaan berikut. 1. Apa yang kamu rasakan setelah memegang sendok yang dimasukkan dalam air hangat? Lama-kelamaan ujung sendok akan terasa hangat. 2. Mengapa ujung sendok yang kamu pegang terasa panas? Panas berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. 3. Termasuk peristiwa apakah perpindahan panas pada percobaan ini? Mengapa? Konduksi. Karena panas berpindah tanpa diikuti dengan perpindahan zat perantara.